selamat siang. Perkenalkan, saya Niko Mangsuci Yunita, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem reproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup, khususnya manusia, adalah berkembang biak. Manusia berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk berkembang biak, manusia menggunakan alat reproduksi. Alat reproduksi pada manusia terdiri dari beberapa bagian yang disebut sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Pertama, bagian-bagian alat reproduksi pada pria, yaitu sistem reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu testis yang merupakan tempat pembentukan sperma dan penis. Pada manusia, kedua organ ini berada di luar perut. Letak testis yang berada di luar perut memungkinkan untuk mengatur suhu sperma yang membutuhkan suhu tertentu untuk bertahan hidup, yaitu sekitar 2-3 Celcius. Lebih rendah dari suhu tubuh normal, yaitu 37 Celcius. Berikut adalah bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Testis adalah tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan, yaitu testosteron. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang. Di epididymis, sperma disimpan hingga matang. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma. Vesicula seminalis adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Kelenjar Cooper adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Uretra adalah saluran urin dari kandung kemih sampai ke keluar tubuh melalui penis. Penis adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antara kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Portum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Selanjutnya, bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita juga terdiri dari dua bagian, yaitu vagina dan uterus. Ovarium menghasilkan ovum betina, vagina melekat pada rahim melalui leher rahim, sementara rahim melekat pada ovarium melalui tuba falopi. Dalam jangka waktu tertentu, ovarium melepaskan sel telur yang melewati tuba falopi ke dalam rahim. Pembuahan ovum dengan sperma terjadi di tuba falopi. Peristiwa pembuahan ini disebut fertilisasi. Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Zigot bergerak menuju rahim. Dalam perjalanannya menuju rahim, zigot membelah berulang kali membentuk embrio. Selanjutnya, embrio akan menempel pada dinding rahim. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim membentuk janin. Janin akan keluar sebagai bayi sekitar 9 bulan berada di dalam rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, sel telur ini akan keluar bersama dengan meluruhnya dinding rahim. Peristiwa ini disebut menstruasi. Oke, terima kasih.